Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen Paus atau Paket Misterius. Dan terima kasih yang udah kasih saran tentang segmen Paket Misterius kemarin. Jadi saya pakai, makasih banget. Dan di segmen Paus episode kedua ini saya dikirimin paket dari Hong Kong, China. Dan paketnya saya nggak tahu apa ya. Jadi tiba-tiba ada SMS dari DHL kalau intinya saya disuruh bayar pajak. Nah, karena pajaknya menurut saya cukup terjangkau sekitar 200.000, jadi saya bayar. Kalau misalkan pajaknya 2-3 juta ya saya telepon DHL dulu. Wah, barangnya apa? Kalau misalkan cuma 200.000, saya udah pasti seharusnya paket ini bakalan di atas harganya pajak lah ya. Dan untuk paketnya secara dimensi seginian kira-kira ya. Nah, kalau keyboard bukan, tapi apa? Langsung aja deh kita buka. Tapi seperti biasa sambil saya buka packagingnya, buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Ini bukannya dari mana ya? Oke, jadi paketnya agak berat ya, paket misterius yang dimensinya agak berat. Nah, ini kita taruh di sini dulu, kemudian box yang coklat kita taruh bawah. Dan perkenalkan, saya belum bisa baca, jadi bubble-nya kita buka dulu ya. Oke, dan perkenalkan ini adalah Zipon. Zipon Zuzuzu, bukan itu lagu ya. Dan Zipon ini berarti saya dikirimi udah 2 kali. Dulu itu yang versi Micro 2 kalau nggak salah namanya. Dan yang sekarang namanya adalah Zipon Micro 2 E800. Nah, kalau secara dimensi sih seharusnya dia bakalan lebih panjang ketimbang yang saya pernah dikirimi. Mana ya? Nah, kalau yang dikirimi pertama kali itu secara panjang cuman segini aja ya. Dan kalau ini kita bandingkan dari boxnya aja udah pasti lebih panjang untuk versi yang terbaru. Dan buat kalian yang nggak tahu, Zipon Micro 2 ini adalah sebuah slider yang otomatis. Jadi kita nggak perlu dorong karena udah ada sistem mekaniknya. Kemudian juga ada aplikasinya yang bisa kita gunakan untuk menggeser-geserkan slidernya. Dan ada inovasi apa untuk slider yang kedua di versi ini keberapa ya? Pokoknya yang generasi terbaru dari E800 ini. Oke, dan di dalamnya ada tas ya. Jadi untuk slidernya udah ada tasnya. Kalau misalkan kita bawa traveling, acara wedding atau acara apa gitu, bakalan lebih enak kalau pakai tas. Kemudian juga ada instruction manual dan juga buku garansi. Nah, kalau misalkan garansi produk dari Zipon ini, setahu saya sih belum ada distributor resmi yang memasukkan ke Indonesia. Jadi kayaknya harus kontak CS-nya atau Amazon-nya ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan untuk tasnya menurut saya premium banget ya. Jadi tebalnya ini dia ada lapisan busa biar kalau misalkan jatuh paling tidak slidernya masih terlindungi. Di dalam paket pembeliannya ada kabel, ini kayaknya kabel untuk time lapse. Jadi di segmen yang pertama dulu ketika dikirimi Zipon tidak ada kabel untuk time lapse. Ini sekarang kita dikirimi kabel juga untuk ngetes time lapse-nya. Jadi nanti kita akan coba juga untuk bikin footage pakai Zipon Micro E800 ini dengan time lapse. Gila ini berat ya. Ini beratnya 5,5 kilo. Terus kita dapat apa lagi? Kalau di versi barunya ini udah dapat micro pack ya. Kalau yang dulu kalau kalian pernah nonton, kita itu dapat 2 box. Jadi ada boxnya Easy Lock namanya, bukan micro pack, sorry. Easy Lock 2, kemudian kita taruh atau kita pasang di bagian bawahnya. Dan yang menarik di seri Zipon Micro 2 E800 ini ada rodanya untuk Easy Lock-nya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita nggak pasang di tripod ya, kita bisa dan dia cukup stabil ya. Maksudnya rodanya itu rata. Jadi seperti ini. Wah, jadi kalau misalkan kalian pengen ambil angle low angle gitu, kalian bisa pakai rodanya aja nih. Nah, di organes keduanya ini kita mendapatkan kayak penyangga. Penyangganya ini harus digabungkan dengan tripod. Jadi kalau misalkan kita pasang di tripod, kalau misalkan ada kamera di atasnya itu tidak gini-gini loh. Jadi tidak seret, jadi dia bakal lebih stabil. Nanti akan kita praktekkan untuk cara memasangnya. Dan untuk versi yang Micro 2 E800 sekarang ini, kalau misalkan posisinya slidernya horizontal, jadi seperti ini ya, dia bisa menanggung beban sampai 8 kg. Tapi kalau misalkan posisinya incline atau slidernya itu kameranya kalian posisikan vertikal, dia bisa menahan sampai 3,5 kg. Jadi kalau misalkan kita pakai DSLR seharusnya sih masih bisa. Dan yang menarik ya, untuk Easy Lock-nya ini menurut saya inovasi yang sebenarnya nggak terlalu memakan bahan banyak, tapi menurut saya
pinter banget, kreatif banget. Jadi kalau misalkan kita mau pakai easy locknya seperti biasa, seperti di generasi sebelumnya ya, kita tinggal putar bagian rodanya ini. Nah seperti ini. Nah jadi dia nggak akan bisa kegeser-geser. Kemudian kita bisa pakai fitur untuk sistem motornya yang ada di sini. Jadi kita ini harus pakai baterainya kamera Sony yang bisa kalian temukan di e-commerce manapun, gampang. Kemudian kalian bisa mengaktifkan si slidernya ini menggunakan tombol yang ada di sini dan juga aplikasi. Nah, yang menarik lagi ya, kita bisa pindah untuk rodanya ini. Jadi di bagian rodanya, nah, ketika dia ada di posisi untuk menjadi mobil-mobilan seperti ini, nah, kita juga bisa se-fleksibel mungkin kita pakai. Wih, jadi kalau misalkan kalian pengen ambil footage yang mungkin agak miring, kalian bisa seperti ini. Set, tuh kan ya. Kemudian kalian tambahi pakai slider, jadi kesan dramatiknya itu dapat banget. Jadi nanti kita juga bakalan ambil footage ala-ala sinematik gitu ya. Kita coba untuk Zyppen ini di luar. Tapi sayangnya kalau kita pakai yang E800 ini dan tanpa membeli easy locknya, kita nggak dapat ball head. Jadi kalau misalkan saran saya sih mending dikasih ball head seperti yang di generasi ini, yang Micro 2 ini ya. Karena kalau pakai ball head itu kita bisa lepas dulu ball headnya seperti ini. Kemudian ball headnya kita pasangkan di kamera. Dan untuk ball headnya dari Zyppen ini menurut saya kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan kita geser-geser itu dia bunyi dan nggak enak kalau misalkan dipakai untuk sinematikan. Jadi saran saya sih mungkin beli ball head yang agak bagusan lah, yang bukan dari Zyppen atau dari apa terserah. Dari Manfrotto biasanya bagus. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin efek dramatik, kalian bisa memajukan slidernya seperti ini. Tapi untuk rodanya kita mundurkan seperti ini. Jadi bakalan ada efek-efek dramatik. Dan untuk yang versi E800 ini lebih panjang ya dibandingkan Micro 2 yang kemarin kita review. Untuk panjangnya dia bisa sampai 94 cm. Jadi hampir 1 meter loh ya. Kalau misalkan panjangnya kira-kira segini nih. Dan untuk sensor motornya menurut saya sih sama aja ya untuk yang versi Micro 2 dan juga E800 ini. Sepertinya perbedaannya hanya di slidernya. Untuk sensornya sama, kemudian ada di easy locknya. Jadi yang sekarang ada rodanya. Yang menurut saya itu adalah langkah yang benar-benar inovatif banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video di segmen Pause episode kedua kali ini. Dan ternyata isinya berguna banget buat keperluan produktif DKID. Jadi terima kasih banyak kepada Zyppen. Jangan sungkan-sungkan kalau mau kirim lagi, alamatnya masih sama. Saya suka sih ya ini daripada yang versi terdahulu. Kekurangannya menurut saya agak berat, 5,5 kg dibandingkan versi yang lebih kecil. Cuman yang paling saya suka adalah rodanya. Wih, rodanya bisa digini-ginikan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ambil footage, tinggal di set. Nah, ini rodanya harus diginikan juga berarti. Set. Nah, seperti ini. Dan seperti yang saya bilang ya, untuk ball headnya dari Zyppen ini kurang solid. Jadi dia kurang nyakot gitu. Gampang banget untuk digoyah-goyahkan seperti ini. Jadi saran saya sih beli ball head yang agak bagusan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.